warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana? Pagi ini masih semangat kan? Alhamdulillah semangat. Kalau gitu untuk lebih semangat lagi, Ibu punya sebuah lagu. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Lagunya beragam tarian daerah yang ada di Indonesia. Tari Jaipong dari Karawang, tari Serimpi Jogja, tari Sajojo dari Papua, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Beragam tarian daerah yang ada di Indonesia. Tari Jaipong dari Karawang, tari Serimpi Jogja, tari Sajojo dari Papua, dan masih banyak yang lainnya. Tepuk tangan dong. Oke anak-anak, kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita itu mau belajar tentang apa? Peta. Tentang peta. Baik ya. Ada yang tahu nggak peta itu apa? Untuk menunjukkan sebuah arah. Itu fungsi peta, iya benar sekali. Sedangkan pengertian dari peta itu sendiri yaitu gambaran pada permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Jadi itu ya, peta itu merupakan gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar kemudian diperkecil menggunakan skala. Oke, kemudian ada ilmu yang mempelajari mengenai peta. Disebut ilmu apa? Ilmu lupa. Ya saya. Namanya ilmu kartografi. Jadi ilmu yang mempelajari peta namanya ilmu kartografi. Sedangkan orang yang membuat peta dinamakan kartografer. Nah, tadi kan kamu menyebutkan menunjukkan satu arah, itu kan fungsi peta. Nah, fungsi peta di sini Ibu akan memberikan fungsi yang lain, yaitu selain menunjukkan arah, yaitu menunjukkan suatu lokasi atau tempat, kemudian menunjukkan jarak antara satu tempat dengan tempat lain, dan yang selanjutnya itu menentukan ketinggian atau kemiringan pada suatu tempat. Gimana? Paham kan? Paham. Paham. Oke, selanjutnya nih, peta itu kan dibagi menjadi dua. Apa? Kamu tahu nggak? Peta fauna dan flora. Tapi untuk lebih spesifiknya, peta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peta umum dan yang kedua itu peta khusus. Peta umum itu peta yang bagaimana? Peta yang biasa menampilkan apa? Menampilkan bagian-bagian umum. Menampilkan bagian-bagian umum. Nah, peta umum itu adalah peta yang menggambarkan ketampakan bumi secara umum. Misalnya kayak peta Pulau Jawa, itu kan masih secara umum belum ada yang belum spesifik, belum detail. Jadi kayak peta Jawa, peta Pulau Kalimantan, peta Pulau Sulawesi gitu. Kemudian kalau peta khusus itu disebut juga peta tematik. Kamu tahu nggak peta khusus itu tentang apa? Tidak tahu. Peta khusus itu peta yang menggambarkan ketampakan atau tema tertentu. Contohnya kayak peta kepadatan penduduk, peta persebaran flora dan fauna, kemudian ada peta curah hujan, kemudian peta pertambangan dan tambahan tambang. Nah, itu disebut dengan peta tematik atau peta khusus. Nah, di sini Ibu ada atlas yang Ibu akan menunjukkan mengenai peta umum. Nah, peta umum tadi itu kayak gini, Pulau Sumatera. Nah, ini kan masih bersifat umum.
masih banyak daerah-daerahnya. Ini masih menjadi namanya peta umum. Ini peta umum Provinsi Aceh, kemudian ada Provinsi Sumatera Barat, di sini ada Provinsi Jambi. Ini namanya peta umum. Sedangkan kalau untuk peta khusus atau peta tematik, ini seperti ini, industri di Indonesia. Peta pertambangan. Di sini ada simbolnya, yang warna hitam itu berarti bahan tambangnya timah. Kalau yang warna biru segitiga itu nama simbolnya itu adalah bahan tambang maan. Kalau yang segitiga merah itu namanya batu bara, ada di Pulau Kalimantan, ada di Pulau Sumatera. Itu namanya peta khusus. Ini peta minyak bumi banyak tersebar di daerah yang ini, di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu banyak sekali. Itu ya, paham ya? Nah, oke. Mas, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Seputar itu? Nggak ada? Baik, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang mengenai komponen-komponen peta. Peta yang baik itu harus memperhatikan komponen-komponennya supaya bisa dipahami oleh pembacanya. Kamu tahu apa saja komponen-komponen dari peta? Legenda, Ya, terus? cuma tahu itu. Cuma tahu itu? Peta itu kan judulnya apa? Ada. Jadi ada judul peta. Nah, Ibu akan memberi kamu ya, sebentar. Nih, ini contoh dari peta umum Provinsi Jawa Tengah. Ini namanya apa? Judul. Jadi komponen peta terdiri dari judul. Judulnya Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tadi kata kamu ada legenda. Legenda ini adalah daftar atau tabel simbol. Nah, kemudian berarti kalau ada daftar simbol, ada simbol peta seperti ini. Ini menunjukkan jalan, sungai, menunjukkan gunung, itu menunjukkan bandara, menunjukkan pelabuhan, itu namanya simbol. Nah, kemudian ada juga apa ini namanya? Arah, petunjuk arah. Di peta juga ada petunjuk arah untuk menentukan arah dari peta ini. Kemudian selain itu ada apa saja? Ayo, apalagi? Ada judul, ada arah, ada legenda, ada simbol. Ini namanya apa? Insert ini adalah contoh peta kecil yang menunjukkan bagian dari Provinsi Jawa Tengah ini secara detail lagi. Jadi kayak menunjukkan suatu daerah dalam Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada tulisannya nih, Kabupaten Pekalongan. Nah, ini menunjukkan Kabupaten Pekalongan yang berada di daerah Jawa Tengah. Kemudian ada apa lagi? Tentunya ada garis peta. Skala. Ini menunjukkan, tadi kan peta itu gambaran permukaan bumi pada bidang datar, kemudian diperkecil menggunakan skala. Nah, ini adalah skala dari peta ini sendiri. Kemudian ada apa lagi? Garis apa ini? Garis peta. Garis tepi peta. Ya, ini di sini juga ada garis tepi. Tapi yang ini apa? Ada angkanya 110 derajat, 111 derajat. Apa? Garis astronomis. Biasanya itu ada lintang selatan dan bujur timur. Biasanya kan gitu. Lintang selatan. Garis astronomis. Iya. Itu apa? Garis astronomis itu apa? Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan letak suatu tempat dilihat dari garis lintang dan juga garis bujurnya. Ini kayak garis lintang 7 derajat lintang selatan. Kemudian ada 109 derajat bujur timur. Nah, itu adalah garis astronomis. Oke, ada yang ditanyakan tentang peta? Tidak. Nggak ada. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Kemudian ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi. Sedangkan orang yang membuat peta namanya kartografer. Kemudian ada fungsi peta. Fungsi peta yang itu menunjukkan tempat, menunjukkan
kemudian menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Peta dibagi juga menjadi dua. peta apa saja tadi? Peta umum dan peta khusus. Peta umum dan peta khusus. Baik. Kemudian komponen-komponen peta tadi ada berapa? Coba sebutkan lagi. Sebutkan bebas satu-satu. Judul, legenda, arah, legenda, terus arah ya, terus insert, kemudian skala, terus apa lagi? letak geografis, letak astronomis atau geografis ya, terus simbol. Itu tadi adalah komponen-komponen dari peta. Baik, sudah paham ya? Sudah. Nah, ini karena pembelajaran kita sudah selesai mengenai peta, Ibu akan memberikan soal evaluasi kamu kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang untuk mengetahui seberapa pahamkah kamu dengan pembelajaran hari ini. Baik, oke. Selamat belajar ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Cukup sekian apa yang Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.